Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas analisa vektor. Sebelumnya kita bahas dulu definisi vektor ya secara klasik. Didefinisikan sebagai sebuah besaran yang memiliki arah dan memiliki magnitud. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai besaran vektor seperti kecepatan, posisi, percepatan, dan lain-lain. Nah, representasi vektor itu dengan anak panah ya, dan hurufnya juga di atasnya itu diberi anak panah. Nah, contoh seorang anak berjalan dengan kecepatan 20 km per jam ke arah selatan. Nah, kecepatan ini merupakan contoh vektor ya, sehingga ada magnitudnya, ada besarnya, ada nilainya, dan ada arahnya. Kemudian dalam ruang 3 dimensi, vektor memiliki 3 komponen yang setiap komponen arahnya searah dengan tiap sumbu pada koordinat kartesius. Nah, IJK ini merupakan vektor satuan yang besarnya itu 1 ya. Nah, kadang di referensi lain IJK ditulis sebagai X tudung, Y tudung, dan Z tudung. Jadi I tudung ya, itu kadang ditulis X tudung, J tudung ditulis Y tudung, dan K tudung ditulis dengan Z tudung, sama saja ya. Sebuah vektor dalam koordinat kartesius, misalkan A ya, maka bisa dijabarkan menurut komponennya, yaitu AX I tudung plus AY J tudung plus AZ K tudung. Atau bisa juga ditulis kalau mau menggunakan X, Y, Z tudung, berarti AX X tudung plus AY Y tudung dan AZ Z tudung. Ini materi ini sebenarnya sudah ada di fisika ya. Baik, IJK merupakan vektor satuan yang menunjukkan arah sumbu X, Y, dan Z ya. Contoh misalkan sebuah vektor memiliki komponen-komponen vektor sebagai berikut. B vektor sama dengan 2I min 4J plus 5K. Jadi posisinya ini A ini di X positif, Y negatif, berarti ada di sebelah sini ya, Y negatif. Kemudian Z positif, berarti ada di sisi ini. Selanjutnya magnitud atau nilai dari sebuah vektor. Misalkan tadi A ya, AX I tudung plus AY J tudung plus AZ K tudung, maka magnitudnya simbolnya itu tanda mutlak seperti ini ya. A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Nah, misalkan kita diminta mencari magnitud dari vektor 3I tudung min 2J tudung plus 4K tudung. Maka 3 ini sebagai AX, min 2 ini sebagai AY, 4 ini sebagai AZ. Dimasukkan ke rumus, nilainya akar 29. Selanjutnya operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini bisa dikumpulkan, bisa diproses kalau misalkan komponen itu sejenis. Misalkan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Makanya ditulis seperti ini. Plus minus maksudnya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Contoh misalkan A itu ya, AX I tudung plus AY J tudung plus AZ K tudung. Kemudian B di sini BX I tudung, BY J tudung,
BZ K tudung. Maka misalkan diminta untuk menjumlahkan kedua vektor, maka hasilnya ya di sini AX I tudung plus AY J tudung plus AZ K tudung, ini punya A ya, plus BX I tudung plus BY J tudung plus BZ K tudung. Maka dikumpulkan yang sejenis ya. Di sini kalau dibuka kurungnya semua, AX di sini maaf bukan A kali X tapi A di bawah ya. Indeks seperti itu. I tudung plus BX I tudung. Nah, ini 1 ya. Plus AY J tudung plus BY J tudung. Kemudian ada AZ K tudung plus BZ K tudung. Ini juga sebenarnya sudah di fisika ya, makanya secara singkat saja. Kemudian ini ada I tudung bisa keluar dari kurung AX plus BX I tudung plus J, ini J keluar dari kurung AY plus BY J tudung plus AZ plus BZ K tudung. Nah, ini hasilnya sama. Begitu juga untuk pengurangan, metodenya sama ya. Dan akan menghasilkan AX min BX I tudung, AY min BY J tudung, AZ min BZ K tudung. Baik, selanjutnya ada perkalian dengan skalar. Misalkan C ini adalah suatu bilangan ya. C di sini bilangan. Dikalikan dengan sebuah vektor A, maka tinggal didistribusikan ya. CA. C ini bilangan, di sini ada AX I tudung plus AY J tudung plus AZ K tudung ya. Maka tinggal dikalikan ke setiap komponennya. Jadi CAX I tudung plus CAY J tudung plus CAZ K tudung. Hasilnya ini. Selanjutnya ada dot product atau hasil kali skalar atau perkalian titik ya di sini A dot B. Maka nilainya itu magnitud dari vektor A dikali dengan magnitud dari vektor B cos theta. Theta ini adalah sudut di antara vektor A dan B ya. Misal ini A, ini B, maka theta itu yang ini. Baik, kita lihat di sini perkalian dua buah vektor dengan menggunakan dot product itu menghasilkan skalar ya. Dan di sini juga kita lihat ada perkalian dot product, perkalian titik atau dot product ya antara dua buah vektor satuan. I dot I, J dot J, K dot K itu satu. Sedangkan kalau vektor satuan didotkan dengan beda jenis, itu nilainya sama dengan 0 ya. Maka kalau misalkan kita ada soal gitu ya, dan berupa komponen seperti ini, maka ketika kita dotkan di sini AX I tudung plus AY J tudung plus AZ K tudung didotkan dengan BX I tudung plus, saya ganti warna dulu supaya tidak rancu ya, BY J tudung
plus BZ K tudung. Nah ini kan dikalikan ya, dikalikan, didistribusikan. Maka nanti kalau AX I tudung didotkan dengan BX I tudung ketemu I tudung dot I tudung. Maka hasilnya 1 ya. Maka di sini AX BX. Sedangkan kalau AX I tudung dot BY J tudung, I tudung ketemu J tudung, didotkan gitu ya keduanya, 0. Ini juga sama, I ketemu K tudung, ketika didotkan nilainya 0. Maka hanya sisa ini AX BX. Begitu juga dengan komponen AY dan AZ ya, sama prosesnya. Maka di sini AY BY plus AZ BZ ya. Ini dot product. Maka hasilnya ini semuanya skalar gitu ya. Berbeda dengan cross product atau hasil kali silang. Untuk cross product ya, misalkan ini anggap saja lurus ya, misalkan ini A, vektor A, ini vektor B. Nah ini arah vektor, jadi begini, untuk A cross B, ini masih menghasilkan vektor. Kalau vektor, maka memiliki magnitud dan memiliki arah. Arah perkalian cross antara A dan B itu seperti kita memutar skrup ya. Nah kalau skrup itu kita putar berlawanan arah jarum jam, ini kan dari A ke B ya. Ini berlawanan arah jarum jam, maka skrup itu akan naik kan, akan ke atas. Maka itu arahnya ya. Ini A cross B. Berbeda kalau misalkan B cross A. Misalkan ini B ya. Ini A. B cross A. Sini. Maka seperti mutar skrup searah jarum jam, maka skrupnya masuk ke dalam. Ke sini. Nah, ini arah vektor dari B cross A. Ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk besarnya atau magnitud perkalian cross antara A dan B itu sama dengan besar vektor A dikali besarnya vektor B sin theta ya. Dengan theta sama sudut di antara A dan B. Nah, untuk perkalian cross bagi vektor satuan berbeda dengan dot product. Kalau misalkan vektor satuannya sama kemudian di-crosskan, maka hasilnya 0. Namun kalau berbeda, seperti ini aturannya. I cross J sama dengan K tudung. J cross K tudung sama dengan I tudung. K tudung cross I tudung sama dengan J tudung. Bagaimana untuk J cross I? Nah, kita lihat di sini. A cross B itu kan arahnya ke atas, sedangkan B cross A arahnya ke bawah. Sehingga ini tidak komut ya, perkalian cross itu A cross B itu sama dengan min B cross A ya. Maka di sini min K tudung. Kemudian di sini juga kalau kita balik K cross J tudung sama dengan min I tudung. Kemudian kalau kita balik lagi yang di sini I cross K tudung, maka hasilnya min J tudung. Berbeda dengan dot product itu dia komut ya. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A. Oke, di sini kalau mau melakukan perkalian dua buah vektor dengan cross product, bisa dengan cara seperti ini, cara yang tadi ya didistribusikan satu-satu, kemudian diikuti aturan
perkalian ini, maka akan diperoleh hasilnya. Bisa juga menggunakan konsep matriks ya. Misalkan begini, A itu AX itu tudung, AYJ tudung, AZK tudung. B juga sama seperti ini. Maka kita buat matriksnya. C itu IJK. Ya, kemudian di sini kita tulis yang punya A dulu karena kita mau A cross B, ya. Kalau B cross A maka B-nya di baris kedua. Nah, ini A-nya di baris kedua, B-nya di baris ketiga. Kemudian A cross B itu determinan dari C-nya, matriks C. Kita cari, seperti yang sudah kita pelajari, hasilnya adalah ini. Ini cara matriks. Tadi sebelumnya saya sebutkan bisa juga dengan cara manual ya, yang pernah dibuktikan waktu fisika ya. AX itu tudung, AY J tudung, AZK tudung di-crosskan dengan BX I tudung plus BY J tudung plus BZ K tudung. Ini satu-satu. AX I di-crosskan dengan BX I tudung. Kemudian ini juga ke sini di-crosskan. Selanjutnya ke BZ ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti ikuti, kalau menggunakan cara yang ini, ikuti aturan perkalian vektor satuan dengan cross product. Baik, tadi yang kita bahas adalah vektor dalam sistem koordinat Kartesius, yaitu variabel-variabelnya ada X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita akan membahas sistem koordinat selain Kartesius. Kita definisikan dulu apa itu sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris lainnya. Nah, untuk sistem koordinat 3 dimensi ya, itu diantaranya ada sistem koordinat Kartesius yang telah kita bahas tadi ya, vektor-vektornya ini kan X, Y, Z ya. Ini di koordinat Kartesius. Ada juga koordinat silinder atau silindris ya, sama saja. Ada rho, V, dan Z. Kemudian ada sistem koordinat bola, R, theta, dan V ya. Nah, ini gambarannya. Ini untuk koordinat Kartesius ya. Di sini SK Kartesius, Kartesian. Di sini SK silindris atau silinder, sama saja. Ini bola ya. Kenapa ada SK selain Kartesius? Karena begini, ada beberapa kasus ya, kasus-kasus fisis yang lebih mudah menggunakan sistem koordinat selain Kartesius. Contohnya misalkan untuk menyelesaikan kasus-kasus listrik ya, misalkan hukum Gauss itu dengan koordinat bola. Bisa juga dengan nanti di listrik juga dengan silinder. Jadi lebih memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Tidak semua kasus mudah diselesaikan dengan koordinat Kartesian. Nah, kita lihat di sini. Untuk Kartesian, ya, misalkan di sini ya, ini 3 dimensi. Titik ini, vektor ini memiliki X, Y, Z ya, berada di sebesar X, Y, dan Z. Kalau silinder itu rho itu yang mana? Rho itu yang ini. Ya. Nah, ini rho. V itu sudut antara X dan rho. Dan Z, sama saja. Z itu ketinggian ya, sama dengan Kartesian. Untuk bola, R adalah titik origin sampai sini ya. Kemudian theta itu sudut antara Z dengan R, tapi sama dengan silinder, sama saja. Nah, bentuk komponen vektor pada ketiga sistem koordinat
itu disajikan seperti ini. Oke, untuk SK Kartesian tadi di depan kita menggunakan IJK. Nah, untuk lebih mudahnya kita ganti dengan penggunaan ini. AX X tudung, jadi I tudungnya kita ganti X tudung, J-nya dengan Y tudung, Z-nya dengan, K-nya dengan Z tudung. Ini karena apa? Untuk mempermudah, ya. Karena di silinder dan bola, ini kita tulis vektor satuannya sesuai dengan variabel yang ada di SK tersebut, ya. Ini rho tudung, V tudung, Z tudung. Dan di sini ada R tudung, theta tudung, V tudung. Itu ya. Baik, nah ini gambaran-gambaran SK Kartesian ya. Kalau misalkan di sebelah sini, maka ini bidang ya, bidang YZ, X-nya itu 0. Kalau di sini bidang XZ, Y-nya 0. Kalau yang di bawah, kalau dalam ruangan mungkin lantai ya, ini bidang XY ketika Z-nya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, kalau di titik di sini dia memiliki X, ya, X, Y, dan Z. Ini untuk SK silinder ya. Tadi SK silinder itu kan ada rho, ada V, dan ada Z ya. Z-nya sama ketinggian dari sini sampai sini ya. V di sini, V ini sudut antara ini rho ya, X dan rho. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk SK bola juga sama ya. Ini V, ini R, ini theta. Untuk perkalian cross di SK silinder dan SK bola juga sama ya. Misalkan rho tudung cross V tudung sama dengan Z tudung. Seperti itu. Kalau dibalik berarti min Z tudung. Oke, sekarang kita membahas transformasi koordinat Kartesian silinder ya. Vektor dalam koordinat Kartesian ditulis seperti ini. Vektor dalam koordinat silindris ditulis seperti ini. Nah, kalau mau mentransformasi dari Kartesian ke silindris ya, ini variabelnya ya. Kalau di Kartesian itu kan ada X, Y, Z. Kalau di silinder ada rho, ada V, ada Z. Ya, ini ingat, ini belum ke vektornya, masih komponen variabelnya. Maka X sama dengan rho cos V. Ini dari mana? Dari sini sebenarnya. Ya. Dari sini ya. Kalau kita tarik garis ke sini, kita proyeksi ke sini. Di sini ada siku-siku, di sini ada V, maka X di sini adalah rho cos V. Untuk Y, rho sin V. Untuk Z sama ya. Nah, ini seperti ini. Jadi dari gambar yang sebelumnya kita bahas. Kemudian kalau transformasi dari silindris ke Kartesian, rho itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. V itu tangen inverse Y per X, Z-nya sama Z ya. Nah, untuk transformasi komponen vektor, ini menggunakan operasi dot product. Ya. Jadi, nanti begini. A rho sama dengan vektor A didotkan dengan rho. AV sama dengan vektor A didotkan dengan V. V tudung ya maksudnya. AZ sama dengan A vektor didotkan dengan Z tudung. Oke, itu tadi Kartesian dan silinder. Sekarang kalau Kartesian dan polar. Maaf, bola ya. Ini bola. Transformasi Kartesian ke bola. X-nya R sin theta cos V. Kenapa seperti ini? Ya tadi sama penjabarannya itu dari gambar yang ada di sini. Ya. Jadi satu-satu ditransformasikan. Nah, Y juga sama R sin theta sin V. Z-nya R cos theta.
Untuk bola ke kartesian, R-nya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat diakarkan dan seterusnya ya. Nanti tinggal dimasukkan rumusnya. Ini transformasi variabelnya. Untuk transformasi komponen vektornya sama menggunakan memanfaatkan dot product ya. Jadi AR sama dengan A vektor dot R tudung. A theta sama dengan A vektor dot theta tudung. A V sama dengan A vektor dot V tudung. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya, di contoh soal. Transformasikan vektor B ya. Ini kalau ada X, Y, Z, ini SK kartesian ya, kartesius, ke dalam koordinat silinder. Silinder itu rho, V, dan Z. Sedangkan kalau kartesian ya, X, Y, Z. Baik, sekarang kita cari satu-satu. B rho sama dengan, karena kita maunya di silinder, maka komponen vektornya ya di silinder gitu ya, B rho. Maka di sini B vektor didotkan dengan rho tudung. Maka kita tulis YX tudung min XY tudung plus ZZ tudung didotkan dengan rho tudung. Satu-satu ya. YX tudung didotkan dengan rho tudung. Min XY tudung didotkan dengan rho tudung plus ZZ tudung didotkan dengan rho tudung. Di sini untuk yang silinder ya, rho tudung begini kan bersifat komut kalau dot ya. X tudung didotkan dengan rho tudung itu sama dengan rho tudung didotkan dengan X tudung. Nah, tadi di sini ada X tudung didotkan dengan rho tudung. X tudung didotkan dengan, ini yang, maaf, yang silinder ya. X tudung didotkan dengan rho tudung, hasilnya cos V. Di sini Y cos V min X, Y tudung didotkan dengan rho tudung ya, sin V. X sin V, Z tudung, dot rho tudung itu 0. Nah, ini 0 ya. Maka hasilnya Y cos V min X sin V. Nah, tapi kan Y tidak boleh ya, tidak boleh ada di silinder, karena silinder itu harus dinyatakan dalam rho, V, dan Z. Tadi di awal ada transformasi variabel. X itu rho cos V, Y itu rho sin V. Y kita ganti dengan rho sin V cos V. X tadi rho cos V, sisanya di sini sin V ya. Nah, ini sama ya, berarti sama dengan 0. Ini kan bolak-balik sama saja. Rho sin V cos V min rho, sinnya dikedepankan, sin V cos V sama dengan 0. Nah, ini untuk komponen di rho, B rho ya. Sekarang BV. BV itu vektor B didotkan dengan V tudung. YX tudung min XY tudung plus ZZ tudung didotkan dengan V tudung. Maka YX tudung dot
v tudung min xy tudung dot v tudung plus z tudung dot v tudung. Maka y x dot v min sin v. Min sin v, jangan lupa diberi kurung supaya tidak ambigu. X y tudung dot v. X tudung dot, oh ini tadi, sebentar, tadi kebalik tidak? Oh sekarang y tudung dot v, cos v ya. Yang ini, y tudung dot v, cos v. Nah, ini 0 ya. Z itu hanya bernilai 1 ketika didotkan dengan Z. Ini 0. Plus 0. Sama kita ganti Y dan X-nya yang di depan. Maka BV sama dengan Y tadi di sini ini ya. Nah ini Y ini. X itu yang ini. Maka yaitu rho sin V dikali dengan min sin V. Minnya didepankan ya. Ini kita tulis sin V min rho cos V cos V. Maka di sini min rho sin kuadrat V min rho cos kuadrat V. Nah, ini ada rho, bisa kita keluarkan min rho sama buka kurung sin kuadrat V plus cos kuadrat V. Nah, ini identitas trigonometri ya. Identitas nilainya 1 ya. Sama dengan 1. Maka hasilnya min rho. Oke. Ini sudah tinggal Z. Nah, Z-nya itu kan sama dengan Kartesian, ya sudah, berarti langsung nilainya ini. Maka kita bisa tuliskan vektor dalam koordinat silindris yaitu B rho tudung plus BV V tudung plus BZ Z tudung. Oke, B-nya itu tadi 0 dikali rho tudung, BV-nya min rho, V tudung, BZ-nya ini. Ini kan BX ya. Ini, oh ini sama negatif. BY, ini BZ. Langsung ditulis. BZ tuh Z-nya saja. Nah, ini BZ. Oke. Dihapus dulu supaya tidak salah tafsir. BZ yang ini. Nah, ini BZ. Maka di sini Z tudung. Sehingga B sama dengan min rho V tudung plus Z tudung. Ini di koordinat silinder. Kalau ini di kartesiannya. Begitu ya caranya. Untuk transformasi kartesian bola juga kurang lebih sama prosesnya. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.